Testing Mobo Acer 4738 untuk pengemasan tanggal 31 Mei 2025. Oke, mainboard sendiri masih terpasang di unit dengan perangkat terinstall. Kita ada baterai, CD-RW, board audio USB, dan RAM 2 keping, fan, heatsink, wifi card, speaker, keyboard, touchpad, flexible LED, dan kamera. Untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power dan tombol power. Oke, Mobo nyala, Mobo booting. Ya, Mobo running. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di file service. Untuk fungsional fan juga berfungsi. Kita play ya. Untuk fungsional fan berfungsi. Di sini kita ada juga RAM 2 keping. Oke. Ya, Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Kita tunggu untuk startup. Kita segel di area sini ya. Untuk segelnya. Oke, untuk kodenya ada di RAM yang Mobo kita kirim. Oke, untuk pertama-tama kita cek navigasinya dulu. Untuk fungsional touchpad berfungsi. Untuk kemudian kita untuk tes kelistrikan, baterai dan charging. Kita cek dulu. Untuk sekarang Mobo nyala menggunakan power dari baterai. Kita cek untuk persentase baterai. Baterai di 59%. Kita coba untuk colok cas. Masukkan casnya. Indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Oke, untuk ini logo di chargernya. Ya, kita tutup dulu. Baterai di 59%. Untuk kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXD ya. Untuk spesifikasi sistem manufaktur Acer dengan sistem model Aspir 4738Z dengan prosesor Intel Pentium, CPU SP6100 dengan memori terinstall 4GB, 2 keping DDR3. Dengan display adaptor ada Intel HD Graphics, counter input ada speaker, Realtek High-Definition Audio, dan pattern input ada mouse dan keyboard. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita masuk ke personalis display, kita pilih display. Kita adjust untuk brightness, color. Oke, kita adjust untuk brightnessnya. Tes display adaptor oke, tes fungsional display adaptor oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional speaker atau audio, kita tes menggunakan audio dari video. Ya, untuk speaker bunyi kita adjust untuk volumenya. Tes audio oke, tes speaker oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tesnya untuk fungsional wifi card, bisa nangkap jaringan atau tidak. Kita cek di konektivitas. Jaringan terdeteksi dan jaringan sudah terkoneksi. Kita tutup. Kita cek browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Sekalian tes keyboard. Kita enter. Kita perbarui tanggal dan waktu dulu. Ya, kita oke. Oke kan? Kita searching YouTube. Bentar. Time frame waktu sudah terset lah.
Ya, kita coba searching YouTube. Tes jaringan oke, tes browsing oke, kita coba move ke gambar. Ya. Tes browsing oke, tes jaringan oke, tes verifikat oke. Tes konektivitas oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita setting untuk fungsional hardware seperti port USB dan CDRW. Kita buka lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. CDRW terdeteksi, kita coba eject lewat File Explorer. Untuk CDRW keluar, tes fungsional CDRW oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita setting untuk port USB. Untuk port USB kita menggunakan flash disk. Kita pasangkan dulu untuk port USB 1 di mainboard. Tes port USB oke, USB terbaca, kita eject. Kemudian tes port secondary USB sebelah kanan. Kita colok. Oke, port sebelah kanan juga oke, USB terbaca, kita eject. Tes port USB kedua. Tes port USB kedua juga oke, USB terbaca. Kita eject. Tes fungsional port USB oke, tes fungsional CDRW oke. Kita tutup semua aplikasi. Kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai adakah kenaikan. Baterai naik di 60%, tes charging oke, kita lepaskan cas. Oke, mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 60%, tes charging oke. Kita tutup semua aplikasi. Kita shutdown. Oke, Mobo Acer Aspir 4738Z dengan prosesor Intel Pentium tertes oke, Mobo siap kirim.